Tapi sebelumnya mau cerita sedikit, saya tuh anaknya yang malas berikut kegiatan sekolah. Tapi kita tahu saat itu saya dipilih, saya langsung mau. Teman-teman juga kaget. Terus saya lolos, tapi waktu itu saya semangat-semangatnya buat ikut paskibraka, ada halangan, itu saya sakit. Tapi terus sakitnya tuh harus dirujuk ke Kupang. Dan pas waktu saya tahu saya sakit, di situ sama cerita ke orang lain kalau saya sakit. Banyak perkataan-perkataan yang membuat saya sedih. Salah satunya tuh, ada yang saya sakit itu karena saya buat hal yang terbaik. Tapi terapa saya terima untuk pikiran orang tua tuh memang kayak begitu. Apalagi penyakit juga kayak di area intim lah. Jadi saya terima. Terus ada juga yang bilang ini penyakit, sedang selamat dari penyakit. Tapi mereka boleh menyerahkan saya, tapi saya bersyukur sama orang tua sama Tuhan Yesus juga sudah menyerahkan saya. Jadi waktu itu saya pergi ke Kupang bulan 8 2023. Saya pergi dengan mama besar karena orang tua tidak bisa temani saya. Di sana saya tinggal di Osaka dengan kakak keluarga dari BA. Terus saya masuk rumah sakit, saya nginap di sana. Waktu itu tanggal 23 Agustus, bertepatan dengan saya ulang tahun yang 17 tahun. Terus juga sebelumnya tuh saya ulang tahun selalu dirayakan. Tapi waktu itu tidak ada kue ulang tahun. Ucapan cuma dari orang terdekat. Dan di situ posisinya juga saya sementara sakit. Di situ tuh benar-benar hari 17 tuh buat saya itu hari yang tidak menyenangkan. Terus saya ke Kupang itu saya periksa semuanya, ternyata saya ada gangguan di ginjal dan saya harus operasi untuk pasang selang dari saluran kecil ke ginjal dua-duanya. Tapi saya sempat pulang ke Maumere karena saya kangen sama mama bapak. Jadi kami pulang ke Maumere bulan 9 kalau salah. Terus saya cuma 1 minggu di sini, 1 mingguan. Waktu mau balik ke Kupang, saya ajak lagi mama. Saya bilang, mama, mari kita ke Kupang sama-sama. Soalnya di sana saya rasa saya biarkan ada mama besar sama kakak-kakak yang lain. Mama juga mau. Jadi kami ke Kupang sama-sama. Terus bulan 10-nya saya operasi besar. Saat operasi besar itu sudah selesai operasi, hampir bisa jenguk gara-gara ada adik. Orang marah kalau bawa adik ke dalam. Di situ juga saya sedih. Ada mama juga, kenapa mama tidak bisa jenguk? Kalau mama jenguk juga, adik siapa yang mau jaga? Adik juga mau cuma sama mama saja. Saya di rumah sakit 1 minggu. Saya rasa lama sekali. Gara-gara saya tidak bisa lihat mama sama adik. Tapi pas hari terakhir tuh saya ada dulu di rumah tidur. Terus saya lihat ada dokter sama perawatnya. Saya bilang, ini saya pulang atau tidak nih? Tapi dokternya cuma lewat saja. Dokternya kembali ke ruangan.
setelah sakit-sakit saya punya rambut rontok. Rambut rontok sampai cuma tinggal beberapa helai saja. Di situ saya nangis, marah ke mama. Saya bilang, mama bilang mau beli ke sawit, dan mama tipu. Pas saya botak begini baru mama mau beli. Marah ke mama. Agak berani marah ke siapa-siapa karena cuma mama yang mengerti saya. Terus banyak juga hal yang terjadi pas kemo kedua sampai ke 6. Saya kemo sampai 6 kali selama 4 bulan. Terus selesai kemo saya harus kontrol. Kontrolnya tuh 3 kali dalam 3 bulan. 3 bulan 1 kali. Jadi waktu itu saya kontrol pertama, saya pikir saya sudah mau pulang. Saya sudah chat teman, bahkan saya bilang teman besok saya pulang. Ternyata belum. Terus kontrol kedua lagi. Tapi kan nanti saya pulang habis kontrolnya. Ternyata sama juga belum. Kontrol ketiga, kontrol pertama kedua tuh normal semua. Tapi kontrol ketiga saya punya PA 125-nya naik 1 jadi 33. Saya pikir tadi bisa pulang, ternyata dokter kasihan sama saya. Dokter bilang adik boleh pulang. Di situ saya senang sekali. Habis itu di sini saya belajar. Dulu sama mama